Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan. Menuju ke akhirat, bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda. Teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaat dia akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali orang dikeluarkan dari neraka mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para nabi-nabi? Maka dikatakan kepada mereka bukan. Dia memiliki seorang teman yang saleh yang masuk surga dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada saat itu punya teman yang orang-orang baik dulu di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, contoh saja. Ada sahabat-sahabat miskin sekali. Rupanya orang dari padang pasir datang. Saking miskinnya mereka nggak punya baju. Bajunya pun tidak dijahit. Jadi cuma diikat di leher kain. Lalu dibiarkan jatuh ke bawah. Lalu diikat di kiri kanannya. Nabi SAW lihat, tahu orang ini mau minta-minta. Lalu kata Nabi SAW, bersodaqalah. Nabi naik di atas mimbar. Bersodaqalah, sodaqah bisa meredam murkahnya Allah. Bersodaqalah, karena sodaqah tidak akan berkurang harta seorang hamba karenanya. Akhirnya sampai ada satu sahabat berdiri. Dia memulai itu. Dia taruh kain. Ya, ditaruh kain sama dia. Lalu dia taruh yang katakan, ya Rasulullah ini dari saya. Langsung ditaruh orang-orang ini. Gara-gara perbuatan dia, orang-orang pada ikut bersodaqah. Kata Nabi SAW, siapa yang mencontohkan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Maka bersegera dalam mencontohkan kebaikan. Jangan berpikir, tidak usah berpikir kalau kebaikan. Berpikir itu kalau mau berbuat dosa, nah itu silakan pikir. 1000 kali nggak apa-apa, supaya gagal ya. Kalau seseorang sedang mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka dia dianjurkan agar berhenti seketika pada saat itu. Dia nggak boleh lanjutin. Dia lagi makan kue, makan roti, ternyata dia tahu dari haram, dia harus buang. Tidak boleh dia lanjutin. Itulah yang terjadi bagaimana Nabi SAW menyuruh cucunya Hasan radhiyallahu anhu untuk langsung membuang itu. Membuang, jadi nggak boleh dikonsumsi. Jangan karena sudah terlanjur makan lalu kita mengatakan, oh ini nggak masalah, ini nggak boleh. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mengorek tenggorokannya untuk memuntahkan makanan dari budaknya yang ternyata membeli itu dari pendapatan yang haram. Ya. Jadi memang seorang muslim. Puasa Senin dan Kamis. Ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan 2 hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad, masih ada 5 hari yang lain. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada 2 hari ini laporan amal diangkat kepada Allah. Dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Dan kalau anda berpuasa 2 hari setiap pekan, Senin Kamis dan terusnya, maka 1 bulan kita punya 8 hari, dari 30 hari sebulan itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya. Orang beriman boleh makan, boleh minum, boleh biologis, boleh menjadi orang yang paling berprestasi. Kejar ijazah tertinggimu di akademikmu, saudaraku. Kejar, silakan. Tamat S1 lanjut S2. Anda bisa menulis karya-karya ilmiah, mendapatkan gelar profesor, lakukan. Tidak ada yang menghalangi Anda untuk itu. Islam membolehkan. Kejar prestasi terbaikmu. Engkau dari pegawai ingin punya perusahaan sendiri, silahkan. Islam menyuruh kita mengejar prestasi dunia, asal tidak ada pelanggaran agama saja. Bukankah para sahabat ridwanullah alaihim pada saat meninggal, mereka meninggalkan di gudang harta mereka bertumpuk-tumpuk emas dan warisannya sampai membuat keturunannya semua kaya raya. Tidak dilarang untuk memiliki harta. Orang mukmin silahkan. Tapi mereka berada di koridor yang namanya halal. Itu yang penting. Bagi ibu-ibu yang memiliki pekerjaan itu sunnah, bukan kewajiban. Ibu sudah diberikan keamanan oleh Allah. Sebelum nikah, ayahnya ibu wajib menafkahi. Setelah nikah, suami wajib menafkahi. Ibu pikir apa lagi? Pekerjaan itu hanya tambahan saja. Kalau sampai terbengkalai anak, nggak disusuin gara-gara bekerja, ya, atau terbengkalai hak suami karena bekerja, ini haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau bisa tidak terbengkalai kewajiban itu, misal ada ibu sudah terlanjur terikat bisnis dengan satu instansi misalnya, suaminya juga tidak masalah dan tempatnya bukan tempat haram, lalu dia bisa
memerah ASI-nya ditaruh misalnya di tempat steril, mungkin ada di freezer nanti baru dipanasin segala macam, mungkin dia bisa lakukan, insya Allah nggak ada masalah. Ya karena perempuan dalam Islam boleh bekerja, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai membengkalikan kewajiban. Kalau sampai anaknya terbengkalai gara-gara itu, suaminya terbengkalai, maka bisa jadi haram buat dia.